Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian pembacaan kitab Ad-Da' wa Dawa tulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita sudah membahas beberapa hal yang terkait tentang Yaumul Akhir, termasuk di dalamnya adalah tentang sirat, tentang bagaimana mentalqin, ya, proses perpisahan ruh dengan jasad, bagaimana jasad orang-orang baik, ya, saat meninggal lalu ruhnya dicabut, ruhnya dibungkus dengan kafan dari surga, ya, diberikan parfum dari surga, kemudian diangkat ke langit, ya, berjumpa dengan Allah, radin ghairu ghadban, dengan Allah ridha, tidak ada marah. Kemudian kuburnya jasadnya kembali dihantar ke kuburnya, ruhnya, sementara jasadnya sudah selesai diurus oleh keluarga. Karenanya yang paling bagus mengurus jenazah itu adalah ya keluarganya, bukan orang lain, terutama anaknya. Ya, kalau yang meninggal ibu, yang memandikan ya anak perempuannya, tidak boleh anak laki-lakinya. Ya, kalau yang meninggal bapaknya, yang mandikan anak laki-lakinya, tidak boleh ikut serta memandikannya anak perempuannya. Ya, dibungkus dengan kain kafan yang indah, yang bagus, ya. Kemudian disolatin, dan yang paling berhak menjadi imam adalah anaknya. Ya, bukan imam masjid, bukan, tapi anaknya. Atau orang yang diwasiatin. Ya, orang yang diwasiatin. Barulah kalau tidak ada orang lain, ya, orang lain. Selesai disolatin, maka dia dibawa ke pekuburan, dan dia orang baik, dia teriak, percepat, ya. Jadi jenazah itu teriak tuh, dia minta untuk dipercepat. Kalau orang baik, ya, karena apa? Dia melihat atau diperlihatkan kepadanya nikmat kubur yang akan dia dapatkan, ya, maka dia terus berteriak sampai kemudian dia masuk ke dalam alam kubur, kembali dia hidup, ruh dan jasadnya bersatu di alam barzakh. Seperti apa hidupnya ya hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Yang jelas dia hidup, bahkan dia bisa mendengarkan suara terompah, suara sendal keluarganya yang pulang setelah mengantarkan dia. Karena jenazah itu, mayat itu diikutin oleh 3.
Ya, yatbi'ul mayyitu salasatun, kata Nabi. Kita meninggal dunia dihantar oleh 3 perkara. 2 kembali, 1 bersama. 2 yang kembali, harta dan keluarga. Yang bersama kita, amalan kita. Ya. Nah, begitu keluarganya pulang, dia mendengar suara sendalnya. Ya, suara sendal keluarganya ini. Apa hikmahnya? Kenapa dia diberikan kekuatan oleh Allah untuk mendengar? Ya, hikmahnya kata para ulama, agar dia sadar, agar manusia ini faham betul bahwa ternyata kalian yang dulu saya cintai tidak mau menemani aku. Ya, sekarang saya hidup sendiri. Ya, dulu saja. Ya, apalagi orang-orang kaya, pejabat, terus didatengin oleh orang banyak tuh. Ya, ibarat gula, ya, dikerumunin semut. Ya, kadang-kadang kan begitu. Dulu aja waktu saya masih hidup, kalian datang. Ya, tapi sekarang kalian meninggalkan aku. Kalian tega. Ya, dia hidup sendiri, sepi, gelap, panas. Ya, kalau ibu mau nyoba duluan silahkan. Ya, jadi hidup sepi. Ya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Ya, dia tidak akan kesepian, dan dia tidak akan kepanasan, dia tidak akan kegelapan, dan dia tidak akan merasakan sempitnya kubur. Karena apa? Kubur bagi orang beriman itu kurang lebih 70 hasta luasnya. Ya. Jadi kurang lebih 40 meter, 50 kubur orang beriman. Jadi lebih luas dari rumah ibu. Rumah ibu kan 40 kali 40 kan? Ya. Insya Allah ya. Ya. Tapi kubur orang beriman jauh lebih luas lagi. Maka disebut dengan taman dari taman surga. Raudhatun min riyadil jannah. Kenapa, Bu? Seolah-olah dia sudah berada di surga. Nah, itu kubur orang beriman. Ya, walaupun belum, tapi seolah-olah. Sama dengan taman surga di Masjid Nabawi, disebut juga dengan raudhah. Itu artinya apa, Bu? Kenapa disebut raudhah? Karena orang yang duduk di situ seolah-olah dia sudah di surga. Sebagaimana Allah sebutkan Al-Kahfi 114. Kata Allah, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Jadi orang kalau sudah berada di surga tidak ada keinginan untuk pindah, Bu. Ya, karena dia merasa apa di situ? Nyaman, enak. Ya, Ibu insya Allah sudah haji lah, sudah umroh semua. Itu kalau masuk raudhah, ya, pinginnya berlama-lama, bahkan udah diusir ngumpet lagi. Ya, pengalaman enggak? Ya, pura-pura dilamain sujudnya. Ya, itu raudhah. Orang merasa nyaman. Ya, di situ itu raudhah. Seolah-olah dia sudah berada di dalam surga. Sama dengan kubur. Disebut juga dengan raudhatun min riyadil jannah. Ya, taman dari taman surga. Tapi bedanya, taman dari taman surga yang ada di kubur, Allah perlihatkan lagi kepadanya surga. Akhirnya dia minta kepada Allah. Apa yang dia minta, Bu? Ya Rabb aqimis sa'ah. Ya Allah, percepat hari kiamat. Kenapa? Dia buru-buru pingin masuk surga. Dia melihat sesuatu yang jauh lebih enak, jauh lebih nikmat, yaitu surga. Sebagai persinggahan terakhir, rumah terakhir. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Ya. Nah, beda dengan orang kafir, pelaku syirik, pelaku bid'ah.
dosa-dosa besar yang tidak bertaubat pada Allah. Ketika dia akan meninggal dunia, dikerumunin oleh malaikat dan dia dihina. Lalu ruhnya dicabut, dibungkus juga dengan kafan dari neraka. Diberikan parfum yang sangat busuk sekali. Dia terus dibawa. Akhirnya ruh dan jasadnya juga menyatu dan ditanya 3 perkara, dia tidak bisa menjawab. Kuburnya gelap, panas, sempit. Ya. Nah, karenanya kata ulama, biasakan ibadah di waktu sepi. Ya, biasakan ibadah di waktu sepi. Kapan? Tengah malam. Tahajud. Ibadah di waktu sepi, sholat tahajud. Ya. Dan ada waktu-waktu khusus dengan Allah, namanya khalwat. Khalwat. Apa itu? Berduaan dengan Allah. Ya. Yang kita tidak ada hubungan dengan manusia. Ya, khusus dengan Allah. Ya, pagi petang. Kemudian Jumat sore, dan puncaknya adalah 10 hari terakhir Ramadan. Walaupun mungkin agak susah bagi ibu-ibu ya. Karena biasanya 10 hari terakhir Ramadan ngapain ibu? Ya Allah, ya. Kalau Nabi kita 10 terakhir Ramadan sudah tidak kenal dengan manusia. Waktunya habis dengan Allah. Bahkan di Ramadan terakhir beliau 20 hari. 20 hari beliau di masjid. Ya, itu namanya khalwat, Bu. Khalwat, berduaan dengan Allah. Ya. Nah, siapa yang biasa ibadah di waktu panas, zuhur, asar, masjid, ya, maka kuburnya tidak akan panas. Ya, di kubur dia tidak akan merasakan panas. Nah, ini semua sudah kita bahas. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian pembahasan berikutnya adalah seorang manusia, orang beriman ini harus ada di dalam dirinya bainal khaufi war raja'i, antara harap dan cemas. Ya, itu harus ada dalam diri kita. Antara harap dan cemas. Harap surga, harap dosa diampuni, tapi harus ada juga perasaan takut. Ya. Perasaan takut, takut neraka, takut kubur. Ya. Bagaimana kalau dosa saya tidak diampuni oleh Allah? Ya. Berharap ibadah diterima, tetapi ada juga perasaan takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Itu harus ada pada diri kita selalu, orang beriman. Tapi untuk orang yang sudah senja, ibu sudah senja belum? Kata orang udah kaki sebelah sudah di itu kata ibu ya, bukan kata saya. Untuk orang yang sudah senja, sudah tua, yang harus lebih dominan harapan. Ya, itu harus lebih menguasai dirinya. Ya. Jadi tidak lagi seimbang. Terutama orang yang akan meninggal dunia. Ya. Orang yang akan meninggal dunia harus berharap betul dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Karenanya di antara cara mentalkin orang adalah dibahagiakan dia dengan surga. Tidak boleh ditakut-takuti neraka. Ya, ayo ucapkan ya Allah, kamu keburu mati nih. Ya, nggak boleh Bu. Kapan ibu mentalkin, jangan disebutkan neraka kepadanya. Tapi yang harus disebutkan surga. Ya, dirayu dia dengan surga. Walaupun kita tahu nih orang nih, ya, dia ini pelaku maksiat, ya, dia tidak sholat atau ya, pemalas. Kalau orang tidak sholat dengan yakin sholat tidak wajib, itu nggak boleh ditalkin, karena dia, mohon maaf, dia sudah masuk dalam kategori murtad, ya.
orang yang tidak sholat karena pemalas itu dosa besar. Tapi kalau tidak sholat menganggap sholat tidak perlu karena tidak wajib lagi, itu hukumnya sebenarnya sudah keluar dari Islam. Ya. Nah, waktu dia meninggal tetap ditalkin, tetap dibimbing, tetap ditalkin. Ya. Walaupun kita tahu ini orang ya zalim atau apa, tetap harus ditalkin. Ya. Berharap itu kalimat terakhirnya. Di antara kiatnya adalah dirayu dia dengan surga. Ya, kamu kan dosanya banyak. Ayo cepat. Siapa tahu kamu dimaafkan. Enggak boleh. Ya, ayo ucapkan ya Allah. Dengan engkau mengucapkannya engkau akan masuk surga. Ya, dirayu dengan surga. Ya, itu namanya harap dan cemas. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pengarang kitab menyebutkan kepada kita dalam harap harus ada padanya 3 perkara. Dalam kita berharap surga, berharap Allah, berharap ampunan Allah, harus ada 3 perkara pada dirinya untuk menumbuhkan itu. Yang pertama adalah rasa cinta terhadap apa yang diharapkan. Ya, rasa cinta terhadap apa yang diharapkan. Ya, kita cinta Allah, kita berharap surga Allah. Bagaimana kita akan diberikan surga oleh Allah kalau kita tidak mencintai Allah? Ya, maka orang yang mencintai, kata Ibnu Qayyim dalam bukunya yang lain, ya, Raudhatul Muhibbin, taman-taman surga, orang-orang yang dilanda rindu, ada bukunya bagus juga. Orang yang mencintai, apapun yang diminta oleh yang dia cintai, akan dia lakukan. Ya, akan dia lakukan. Maka tidak sedikit suami korupsi karena terlalu cinta sama istrinya. Betul tidak? Ya, itu banyak orang-orang yang korupsi, orang-orang yang jahat. Ya, itu dia lakukan karena bisa jadi ada tuntutan besar dari istrinya. Ya, tidak semata-mata untuk dirinya, tapi ada tuntutan besar dari istri. Kenapa? Dia budak cinta. Ya, mencintai istri, mencintai anak. Ya, tetapi kita harus lebih mencintai Allah. Ya. Nah, wujud cinta kita kepada Allah karena ada yang kita harapkan darinya, surga Allah. Ya, kita mengharapkan surga Allah, kita mengharapkan ampunan Allah. Maka apapun yang Allah perintahkan mesti kita kerjakan. Apapun yang Allah larang mesti kita tinggalkan. Ya, maka ya, orang-orang yang mengaku dirinya cinta Allah tapi enggak sholat, bohong. Orang-orang yang mengaku cinta Allah tapi tidak pakai jilbab, bohong. Ya, mengaku cinta Allah tapi masih senang dengar musik, enggak benar cintanya itu, Bu. Ya, musik itu apa, Bu? Seruling syaitan. Itu musik itu. Musik itu seruling syaitan. Ya, jadi yang dengerin musik berarti dia sedang bersama syaitan tuh. Ya, nih perhatikan nih, Bu. Ya. Jadi ngaku cinta Allah. Ya, apa yang Allah senang? Ya kita dengerin Quran. Kita dengerin ceramah. Walaupun dengan ceramah, dengan baca Quran baru setengah jam udah mulai ngantuk tuh. Betul tidak? Tapi kalau dengerin musik, ya Allah, ya, subhanallah. Ya, jadi ada sesuatu yang kita harapkan dari Allah, maka tumbuhkan cinta kepadanya. Ya, cinta terhadap apa yang diharapkan. Ya, harap surga, mesti cinta surga. Berharap Allah, mesti cinta Allah. Ya. Nah, berharap sesuatu dari suami harus
harus ya cinta suami. Jangan cinta suami orang. Ya, ya Allah, ya. Ya. Nah, kadang-kadang katanya ibu-ibu sono luar no. Ya, kalau sakit itu nggak terlalu perlu mau dipijit kayak mana nggak. Tapi kalau udah dikasih merah 10, ya Allah. Ya. Betul gitu, Bu ya? Hah? Betul. Kata ibu ini betul, kata ibu itu. Jadi mana yang dipercaya nih? Ya. Jadi wajib kita mencintai apa yang kita harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam, terhadap orang-orang yang mengharapkan sesuatu, dia harus menumbuhkan dalam dirinya kekhawatiran tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Ya, dia khawatir tidak bisa masuk surga. Dia khawatir tidak bisa dapat ampunan Allah. Ya, harus ada perasaan khawatir. Ya, jangan-jangan dosa saya nggak diampunin. Jangan-jangan amalan saya nggak diterima. Nah, itu namanya kekhawatiran. Dan itu harus ada, Bu. Kita tidak boleh kepedean. Pokoknya ibadah saya ini pasti diterima. Nggak boleh. Ya, tetap harus ada kekhawatiran. Ya. Itu yang keberapa tadi? Nah, yang ketiga, harus ada usaha maksimal untuk memperoleh apa-apa yang diharapkan. Harus ada usaha maksimal. Pingin masuk surga, ya seminggu nggak sholat tahajud, ya Allah. Ya, pingin masuk takut neraka, berharap tidak masuk neraka, tapi malas puasa. Apa keutamaan puasa, Bu? Contohnya, puasa sehari karena Allah akan dibebaskan dia dari neraka berapa? 70 tahun perjalanan. Ya, orang yang puasa sunnah sehari saja akan dijauhkan oleh Allah dari neraka jarak 70 tahun. Apalagi puasa 3 hari tiap bulan. Ya, tanggal berapa saja? 13. Ya, mudah-mudahan Allah bimbing kita semua. Ya. Berharap ampunan Allah, tapi untuk mendapatkan ampunan Allah, amalan-amalannya tidak ditempuh. Ya. Berharap dapat syafaat Quran, tapi malas baca Quran. Ya. Berharap dicintai malaikat, tapi malas belajar baca Quran sesuai tajwid. Kenapa? Orang yang belajar Quran terbata-bata pahalanya 2. Pahala belajar dan pahala itu orang yang belajar. Ya. Kalau orang yang tidak lancar tapi tidak belajar, ya dosa. Sementara yang mahir baca Quran, apa keutamaannya? Bersama malaikat. Pilih mana? Pilih dapat pahala 2 atau bersama malaikat? Bersama malaikat. Makanya belajar tahsin, ya. Jadi banyak contoh-contohnya. Jadi ada usaha maksimal untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan. Di zaman para sahabat berusaha menggapai surga dengan perang, jihad. Datang ibu-ibu Nabi cemburu. Ya Rasul, enak tuh laki-laki masuk surganya, datang ke medan perang. Gimana kami ini? Kami juga pengen, ya Rasul. Bagaimana jihad kami? Apa kata Nabi, Bu? Jihad perempuan itu diam di rumah. Itu jihadnya perempuan, Bu. Bisa kita buka dalam Quran, ya, bagaimana Allah sebutkan jihad perempuan.
surah Al-Ahzab 33. Al-Ahzab 33. Ketemu tidak? Surah Al-Ahzab Al-Ahzab surah ke 33 ayat berapa? 33. Allah katakan ayat sama dengan nomor surah 33, surah 33 ayat 33. Allah katakan wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Ya, berkait tentang ayat ini, Bu, ini kisah istri-istri sahabat yang protes ke Nabi ini. Ya Rasul, enak laki-laki masuk surganya, datang ke medan perang, ngangkat senjata, enak mereka masuk surganya, jalannya ada. Loh, kami gimana ya Rasul? Jihad kami apa? Ya, jihad kalian itu diam di rumah. Ya, itulah jihad kalian. Ya, banyak diam di rumah. Kira-kira mana lebih berat ini? Laki-laki ke medan perang atau perempuan banyak diam di rumah? Ya, belum tentu, Bu. Ya, apalagi zaman sekarang. Ya, dikit-dikit arisan. Apalagi? Dikit-dikit ke mall, dikit-dikit apalagi tuh? Ya. Tapi kalau di sini kan dikit-dikit pengajian. Betul ya? Ya. Sebab kadang-kadang saya ngaji di sana, ibu-ibu yang di sini juga saya lihat berapa itu. Ya, dari majelis ilmu ke majelis ilmu. Insya Allah ibu-ibu bagian dari orang yang akan masuk surga. Ya. Jadi, nah, pengen masuk surga, laki-laki datang ke medan perang. Nah, perempuan banyak di rumah. Banyak di rumah ngapain? Lanjutan ayatnya. Ya, ngapain lanjutan ayatnya itu? Ya, yang pertama adalah wa aqimnas shalah. Banyak sholat wajib maupun sunnah. Karena sebaik-baik sholat bagi perempuan di rumah. Ya. Wa atina zakah, menunaikan zakat. Ya. Wa ati'na Allah wa rasulah. Tapi lanjutan ayatnya pertama, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Bukan berarti perempuan tidak boleh keluar rumah. Boleh. Tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Bu? Jangan dan untuk suami orang lain. Ya. Tapi kalau di rumah harus dandan. Kalau perlu cebur dulu ke parfum. Ya, artinya pakai parfum sebanyak mungkin. Ya. Nah. Perempuan, Bu, ke masjid pakai parfum nggak diterima sholatnya. Ya. Ibu nih sholat subuh ke masjid kan nggak apa-apa. Perempuan ke masjid kan nggak apa-apa. Ya, walaupun tetap baik di rumah. Dia ke masjid pakai parfum, ya nggak keterima sholatnya itu. Ya, apalagi mau ke mall, ya Allah, ya giliran di rumah aja, ya Allah, pakai apa, Bu? Ya Allah, ya masa mau pakai, ya. Jadi harus tumbuh semangat, usaha maksimal untuk memperoleh apa yang diharapkan. Ingat, sesuai kemampuan. Tidak bisa sama. Ada yang tiap hari 1 juz, ya belum tentu semua orang bisa. Ya. Maka Allah katakan dalam Quran surah At-Taghabun,
fattaqullaha mastata'tum. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Surah At-Taghabun ayat 16. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, nah ini namanya usaha maksimal. Ya, ayat 16 surah At-Taghabun ayat 16, surah ke-64 ya. Surah 64 ayat berapa tadi? 16. Allah perintahkan kita. Jadi harus ada usaha maksimal sesuai dengan Nah Bu, yang disebut dengan sesuai kemampuan itu apa? Jadi sesuai kemampuan itu kata ulama begini Bu, ibarat orang lomba lari, dia bersungguh-sungguh, ya, itulah batas kemampuannya. Dia juara berapa? Jadi ada usaha semangat, ya, ada usaha semangat. Ya. Makanya para sahabiah dulu sholat malamnya panjang-panjang. Saking panjangnya, kadang-kadang mereka ngapain? Bukan. Antara tiang pasang tali. Di zaman sahabat-sahabat ini, antara tiang pasang, mereka tetap sholat dalam kondisi ngantuk sambil senderan. Ya, baca Quran sambil sholat sambil senderan. Kata Nabi, lepas talinya tidur. Ya, lepas talinya lalu tidur. Nggak boleh sholat dalam kondisi itu namanya usaha maksimal. Ya, sampai benar-benar tidak mampu. Aduh, kayaknya saya nggak mampu. Nggak boleh. Coba dulu. Ya, coba dulu sehari sejuz baca Quran. Ya, ternyata nggak mampu. Nah, pertanyaannya, nggak mampunya kenapa? Apa karena tidak mencoba atau karena terlalu banyak waktu yang dibuang? Jadi harus pasang target dulu. Apa target kita ini? Ya, saya usahakan sholat tahajudnya 11 rakaat, 8 plus 3 witir. Ya, diusahakan ya paling tidak setengah juz baca Quran. Dicoba. Ya, oh ternyata lutut saya sudah tidak kuat. Ternyata punggung saya sudah tidak kuat, turun. Ya, turun setengah juz, tetap tidak kuat. Akhirnya ya udah juz amma aja lah. Ya, Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun. Ya maklum sudah kuat. Jadi ada usaha maksimal sesuai kemampuan. Nah, sesuai kemampuan itu adalah sesuatu yang diusahakan dulu. Baru kalau tidak mampu, inilah batas kemampuan saya. Belum dicoba, aduh saya kayaknya nggak mampu. Nggak boleh. Ya, coba dulu. Ya. Baru kalau tidak mampu jangan dipaksa. Ya. Nah, ibu yang Allah muliakan, karena itu kata pengarang kitab, harapan yang tidak disertai dengan salah satu dari 3 syarat di atas, apa tadi Bu? Apa tadi Bu? Cinta terhadap sesuatu yang diharapkan, ya, khawatir tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Yang ketiga apa? Usaha maksimal untuk mencapai sesuatu yang diharapkan, usaha sesuai dengan kemampuan. Dari itu, harapan yang tidak disertai dengan salah satu dari 3 perkara di atas, itu namanya al-amal. Apa amal Bu? Angan-angan saja. Ya, angan-angan. Ya, berharap pingin jadi orang kaya, tapi kerjaannya tidur. Itu apa namanya? Cita-cita atau
Angan-angan. Ya. Mohon maaf, berharap warisan. Saudaranya 10. Kan dibagi tuh 10 harta, 10 ke 10 kecuali anak tunggal. Ya. Harta bapaknya banyak. Berharap jadi orang kaya. Ya, enggak kerja. Ya, tetap salah juga. Kalau kamu mati duluan gimana? Anak yang lebih dulu meninggal dari bapaknya enggak dapat waris. Ya. Jadi berharap jadi orang kaya, ya kerja. Nah, kerjaan yang paling mungkin untuk jadi orang kaya usaha. Tanpa itu apa namanya? Angan-angan. Sama dengan berharap surga. Berharap surga malas sholat tahajud, malas ke majelis ilmu. Itu namanya angan-angan. Ibu yang Allah muliakan, itu tadi Bu di jalan, saya baca hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu di jalan itu Bu, itu dipenuhi oleh malaikat Bu. Itu dipenuhi oleh malaikat. Yatufun fit turuqat, kata Nabi. Malaikat-malaikat yang tugasnya adalah keliling di jalan. Itu hadis sahih Bukhari Muslim. Allah tanya kepada malaikat itu, "Hei malaikat, kamu lihat enggak hambaku lewat jalan itu?" "Saya lihat ya Allah." "Ya, saya lihat mereka ya Allah." "Kemana mereka?" "Mereka ke majelis zikir, ke majelis ilmu." "Ngapain mereka ke majelis ilmu?" "Mereka ingin jumpa denganmu ya Allah, menyebut-nyebut namamu ya Allah." "Apa mereka sudah pernah melihat aku?" Kata Allah, "Belum pernah." "Bagaimana kalau mereka melihat aku?" "Mereka akan lebih bersungguh-sungguh lagi ya Allah." Ya, makanya tiada hari tanpa majelis ilmu. "Kamu lihat hambaku ngelewatin jalan?" "Aku lihat ya Allah," kata malaikat. "Di mana mereka?" "Di majelis ilmu." "Apa yang mereka minta?" "Mereka minta surga ya Allah." "Apa mereka pernah melihat surga?" "Belum pernah." "Bagaimana kalau mereka melihat surga?" "Mereka akan lebih bersungguh-sungguh lagi." Kalau begitu kata Allah, mereka masuk surga. Ini kata Allah. Ya. Maka orang yang semangat masuk surga harus ada usaha maksimal. Kalau tidak terpenuhi, namanya apa tadi Bu? Bahasa Arabnya al-amal. Al-amal, angan-angan. Kalau amal, perbuatan. Tapi kalau amal namanya angan-angan. Ya, sekedar mimpi tapi nggak bangun. Itu namanya ya angan-angan. Ya, ada orang pingin nikah, ya, pingin nikah, tapi nggak ada usaha. Ya, usahanya apa? Ya kerja kalau laki-laki. Ya, dan banyak contohnya. Ya, jadi kata pengarang kitab Ibnu Qayyim, harapan jika tidak terpenuhi 3 syarat tersebut di atas, itu namanya angan-angan. Harapan dan angan-angan 2 hal yang berbeda. Ya. Setiap orang yang berharap adalah orang yang khawatir. Ya. Maka Nabi bersabda, "Man khafa adlajah wa man adlaja balaghal manzilah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannatu." Siapa yang takut terlambat, niscaya ia akan berjalan semalam suntuk. Artinya kalau orang yang takut telat, pasti dia datang awal waktu. Ya, orang yang takut terlambat, dia lihat Google perkiraan jalan merah apa hijau, lihat perjalanan macet apa enggak. Ya, saya nggak boleh terlambat. Ya, tapi berangkatnya ntar dulu. Ya pasti terlambat. Ya. Cuma kadang-kadang kita ini agak salah juga, Bu. Orang mau pergi, lihat Google. Ya udah, kita berangkat. Lupa baca doa. Apa doa keluar rumah, Bu? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah.
Habis itu apa lagi? Apa lagi doanya? Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzalla an azilla au uzalla an adilla au udalla an azlima au uzlama an ajhila au ujhala ala. Itu doa keluar rumah. Jadi bismillahi tawakkaltu 'alallahi, baca. Begitu kita sudah di depan pintu, lihat ke langit. Baca doa tadi. Lihat ke langit. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jatuh dan dijatuhi, dari tergelincir dan digelincirkan orang, dari zalim dan dizalimi orang, dari bodoh dan dibodohi orang. Insya Allah dengan membaca doa ini, ibu tidak akan dijambret. Baca doa ini, ibu tidak akan dibodohin orang. Ini doanya. Insya Allah tidak tersesat. Ya, sebab kadang-kadang ini kerjaan Google ini. Map, belok kanan, padahal belok kiri. Ya, sama kadang-kadang kayak emak-emak, sen kanan, ya Allah, itu emak-emak, bukan nih, buat sini, bukan, ya. Jadi man khafa adlaja, siapa yang takut terlambat, dia akan berjalan semalam suntuk. Artinya berusaha, dia baca waktu, ya. Pokoknya gimana caranya saya tidak terlambat, jalan lebih awal. Hindari jalan yang memungkinkan macet. Tapi ternyata yang jalan dipilih lebih macet. Apa bacaannya, Bu? Waduh, lagian lewat sini. Coba lewat biasa aja. Boleh apa tidak? Gak boleh. Apa yang kita baca, Bu? Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Itu bacaannya, Bu. Jangan nyalahin jalan. Ya. Kan kadang-kadang istri begitu. Istri kerjaannya kalau naik mobil tuh, ibu-ibu tuh, ya, yang ngomentarin suami aja kerjanya. Ya, habis itu tidur, ya. Kok masih di sini sih? Dia nggak tahu tuh itu capeknya orang nyopir tuh. Ya. Nah, itu kadang-kadang. Lagian jalan sini, lagian lewat sini. Nggak boleh. Ya. Qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Coba 1 2 3. Qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Kita mendapatkan sesuatu di luar yang kita rencanakan. Ah, itu bacaannya, Bu. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ya, ngindarin macet, ternyata jalan yang dipilih jauh lebih macet. Katakan ini sudah takdir Allah. Allah berbuat sesuai yang Dia kehendaki. Jangan nyalahin siapa. Lagian lewat sini. Kenapa? Ya, nggak boleh. Ya, seandainya nggak boleh. Karena seandainya itu perbuatan syaitan. Ya. Waman adlaja balaghal manzila. Siapa yang berjalan semalam suntuk, artinya berjalan dengan rencana yang bagus, pasti dia akan sampai ke tempat tujuan. Ya, pasti akan sampai ke tempat tujuan. Ya, maka siapa yang takut neraka, dia hindarin amalan-amalan yang akan memasukkan ke neraka. Pasti atas izin Allah dia tidak akan masuk neraka. Takut neraka, tapi ke dukun. Ya Allah, gimana mau selamat dari neraka? Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi dukun, tanya perkara gaib, 40 malam salatnya tidak diterima oleh Allah. Ya, 40 malam. Kalau orang kampung, saya orang Sulawesi, itu kadang barang hilang, nanya ke dukun. Ini yang ngambil siapa kira-kira ini? Ya, ini yang ngambil siapa? Oh, yang ngambil ini sebenarnya bukan orang jauh. Yalah, nggak mungkin orang jauh ngambil. Kurang lebih yang tahu
Yang tahu udah lama dia kayak anu itu pantau itu. Ya kadang-kadang dilihat pakai air. Ini semua kerjaan dukun, Bu. Ya. Ini kok saya sudah ke dokter nggak sehat, udah minum obat ini nggak sehat, datang ke dukun, dimantra-mantrain sama dukun, dibaca-bacain, 40 malam sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ya, kecuali yang dibaca Quran, yang dibaca doa dari Nabi. Ya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ingatlah, dagangan Allah itu mahal. Apa dagangan Allah, Bu? Surga. Surga itu mahal. Tidak dimasukin oleh orang yang banyak tidur, oleh orang yang banyak buang waktu, kecuali oleh orang-orang yang mengisinya. Duduk di majelis ilmu sambil nyatat, ya, datang untuk haji, datang untuk umroh, bakti sama orang tua. Itu mahal apa murah? Mahal. Ya, datang ke majelis ilmu, apalagi majelis ilmu yang harus pakai seragam. Ya Allah, kan ada itu majelis ilmu hari Senin seragamnya ini. Ya Allah, majelis ilmu tuh nggak penting gitu-gitu. Majelis ilmu cukup bawa hati yang bersih, kalau perlu bawa buku. Itu majelis ilmu. Jadi sil'atullahi ghaliyah, dagangan Allah mahal. Ya, ingatlah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu surga. Nah, makanya dalam Quran surah As-Saff, Bu, kita ini disebut oleh Allah sebagai orang yang bisnis dengan Allah. Ya, bisa kita lihat Quran surah As-Saff. Surah As-Saff. Wih, sudah setengah 12 ya, Bu, ya? Ya, saya kira cukup dulu, Bu. Saya kira, karena saya ada ceramah di pelabuhan. Ya, saya nggak lihat jam tadi nih. Ya, ada pertanyaan 2 menit. Tolong tandain hari ini kita batasnya apa tadi? Ya, ya. Oke, saya kira cukup. Tidak usah ada pertanyaan. Saya udah ditelepon sama panitia kajian ini. Ya, insya Allah pertanyaannya bulan depan. Demikian, mohon banyak maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.